Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita awali pelatihan kita ini dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan dasar faraid ini insya Allah sebagaimana yang akan kita rencanakan akan memakan waktu sampai nanti kira-kira jam 1 kurang 10 ya. Nah, nanti apakah akan di break dengan zuhur dulu, pas masuk waktu zuhur atau bagaimana, tergantung nanti dari panitia. Yang jelas pelatihan ini kita akan lakukan dalam 3 sesi, dalam 3 hari yang berbeda. Di hari ini kita akan bicara tentang sesi yang pertama saja. Ya, jadi pertama adalah mengapa kita belajar ilmu faraid gitu ya, mengapa kita wajib belajar. Terus kita juga akan bicara berbagai penyimpangannya, dan yang ketiga kita akan bicara tentang perbedaan antara waris, hibah, dan wasiat. Setelah itu nanti ada post test gitu ya. Nah, sudah selesai. Kemudian besoknya kita akan teruskan dengan sesi yang kedua. Nah, sesi yang kedua ini insya Allah nanti akan kita bahas agak banyak nih. Jadi tentang pewaris gitu ya, harta warisan, ahli waris yang terdiri dari internal dan eksternal, kemudian bagaimana hijab. Maksudnya bukan jilbab nih ya, tapi hijab dalam arti seorang ahli waris tertutup haknya gara-gara adanya ahli waris yang lain yang lebih dekat kepada pemberi warisnya. Dan besoknya lagi baru kita akan bicara tentang penghitungan, contoh-contoh dari bagaimana kasus pembagian hukum waris itu. Nah, jadi ini insya Allah adalah pelatihan yang akan kita laksanakan dalam waktu 3 hari. Ini hari pertama, ini hari kedua besok, dan ini lagi hari ketiganya gitu kira-kira. Nah, yang pertama ini kita akan mulai dengan sebuah pertanyaan, mengapa kita wajib belajar faraid ya. Faraid atau waris atau mawaris itu semuanya sama. Jadi ada beberapa alasan. Kita akan awali dengan alasan yang pertama, yaitu ketika ada ancaman di dalam neraka. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Ini adalah ayat yang kita bisa temukan dalam surat An-Nisa ayat 14. Jadi Bapak Ibu sekalian, surat An-Nisa itu banyak sekali kandungan hukumnya, dan diantaranya yang paling banyak itu adalah tentang waris. Maksudnya waris itu lengkap di dalam surat An-Nisa. Dimulai dari ayat yang ke-11, 12, 13, dan 14. Jadi ini boleh dibilang ayat penutup dari rangkaian ayat yang bicara tentang waris. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam, wa may ya'sillaha, orang yang ya'si itu artinya yang maksiat, tidak taat pada Allah dan Rasulnya, kemudian yata'adda hududahu, dan menentang hududnya, menentang ketentuannya, maka ancamannya adalah yudkhilhu naron, Allah masukkan ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan baginya siksa yang menghinakan. Jadi menariknya begini, jarang-jarang Allah menyebutkan tentang ancaman orang kekal di dalam neraka, kecuali biasanya buat orang kafir. Kalau buat orang Islam ya diancam sih diancam, tapi nggak sampai bilang kekal di dalamnya. Biasanya kalau udah ngomong kekal di dalam neraka, itu orang yang matinya secara bukan Islam. Orang non-muslim, matinya sebagai non-muslim, memang dia nggak akan masuk surga, karena surga diharamkan kecuali hanya bagi orang Islam. Yang Islam saja itu kadang-kadang harus lewat neraka dulu. Apalagi yang bukan Islam, dia tidak lewat neraka dulu, dia mengabadi di dalam neraka. Tapi ini adalah semacam anomali, semacam pengecualian, bahwa ada juga loh ternyata orang Islam
matinya sebagai Islam gitu ya, dalam arti dia pemeluk agama Islam yang taat, tetapi ternyata diancam oleh Allah dengan kekal di dalam neraka. Ini ancaman ini biasanya bukan buat orang Islam, biasanya buat orang yang bukan Islam. Kenapa kok sampai sedemikian di sini? Ya ta'adda hududahu, menentang hududnya. Menentang hudud. Hudud itu apa? Hudud itu hukum, ketentuan, batasan, aturan, khususnya dalam hal waris. Karena ayat 11, 12, dan 13 memang sudah dibahas panjang lebar ketentuannya. Dan di akhir itu Allah mengatakan, yang menentang hukum yang sudah aku tetapkan ini, maka tempatnya di dalam neraka dan abadi, tidak keluar lagi. Jadi hampir seperti kayak orang kafir, Pak. Hampir seperti kayak orang kafir. Walaupun matinya tetap kita sholatin, ya, kita tetap doain, tetap kita mintakan ampun dan sebagainya, mungkin bisa dibadalin hajinya. Artinya dia orang Islam lah, boleh kita doakan. Hanya saja tempatnya kekal abadi di dalam neraka. Itu buat mereka yang menentang hukum waris. Ada penentangan. Nah, tentu saja kalau dia begini, Pak, kan kita langsung mikir, waduh, bapak saya waktu bagi-bagi itu kok nggak pakai hukum Islam? Apakah dia mati masuk neraka abadi selama-lamanya di dalam neraka? Ya kita lihat, ada nggak penentangan di situ? Tidak memakai hukum warisnya itu karena nggak tahu, atau tahu tapi nggak mau. Nah, itu dua hal yang berbeda, Pak. Mungkin kalau cuman sekedar nggak tahu, ya kita nggak pernah belajar sih, makanya kita belajar gitu. Yang jadi masalah, Pak, udah tahu ini hukum waris yang Allah tentukan, tapi kok diinjak-injak, dibuang, ditinggalkan dan sebagainya, ya pastilah. Ya bukan hanya masuk neraka ya, tapi abadi. Hukumannya kayak orang kafir, walaupun bukan orang kafir. Ini penting banget, makanya sekarang kita duduk di sini. Kenapa? Ya kita belajar lah, biar tahu, biar jangan sampai memutuskan hukum waris ini kok sembarangan gitu ya. Baik, yang kedua, kenapa kita harus belajar hukum waris? Karena Allah sudah jelaskan secara langsung di dalam Al-Quran. Jadi kalau biasanya yang namanya ibadah itu ya, katakanlah misalnya sholat gitu ya, sholat 5 waktu ya Pak, di dalam Al-Quran itu cuman ada perintah dasarnya doang, aqimis sholah, begitu doang ya. Tapi apakah sholat itu harus ada takbiratul ihramnya? Apakah harus rukuk sujud? Apa yang mesti dibaca? Dan seterusnya, detailnya itu nggak ada di Quran. Adanya di mana? Di dalam hadis. Nanti penjelasannya ada di dalam hadis. Jadi biasanya kalau Quran itu cuma prinsip-prinsipnya aja. Prinsipnya harus begini, nggak boleh begitu, harus begini, nggak boleh begitu. Tapi detailnya itu jarang dibahas di dalam Quran. Kecuali beberapa ketentuan. Salah satunya ketentuan waris. Jadi detail banget Allah menyebutkan si anak itu kalau laki dapat sekian, kalau perempuan dapat sekian. Itu bukan perkataan ulama loh, bukan kata ustadz, bukan katakanlah sahabat atau kata nabi, itu enggak. Tapi itu perkataan Allah langsung di dalam Al-Quran. Nah itu Pak. Jadi siapa dapat berapa ya? Bapak dapat 1/6, ibu dapat 1/6, istri dapat 1/4 atau 1/8, suami dapat setengah atau berapa? 1/4 gitu ya. Itu semua angka-angkanya itu ayat Quran yang mulia, yang walaupun kita nggak paham, kita baca doang, itu aja udah berpahala. Nah, detailnya ada di Quran. Jarang loh ada ibadah yang ketentuan detailnya itu ada di dalam Quran. Nah, khusus untuk yang satu ini, nggak mungkin lah kita menentang ketentuan Allah yang sudah dibakukan di dalam ayat suci Al-Quran. Mungkin kalau di hadis masih ada yang bilang, sahih nggak hadisnya? Kan gitu ya. Kalau pendapat ulama siapa dulu nih? Punya kepentingan apa? Ini Quran Pak, yang langsung to the point gitu loh. Yang sudah tidak mungkin keliru, nggak mungkin salah. Udah apa namanya, kalau kata orang Jawa tuh cetolilo-lilo, gitu loh. Apa tuh bahasa kitanya itu? Gitu. Udah jelas banget lah, udah nggak bisa ditafsir-tafsirin lagi. Oke? Yang berikutnya lagi juga ada perintah Nabi SAW secara khusus buat kita untuk apa? Untuk belajar ilmu faraid. Jadi kita hadir siang ini nih di ruangan ini lagi menjalankan perintah Nabi ya. Nih hadisnya. Ta'allamu
al-fara'idha. Kalian itu wajib mempelajari ilmu faraid. Itu jarang-jarang Pak Nabi nyuruh kita belajar secara khusus. Bahkan sholat saja, sholat ini kan yang akan ditanya awal mula kita nanti bertemu Allah itu kan yang ditanya tentang sholat. Ya, karena sholat 5 waktu itu tiang agama dan seterusnya. Nggak ada tuh perintah pelajarilah ilmu sholat, nggak ada Pak. Pelajarilah ilmu zakat, itu nggak ada perintah kayak gitu. Pelajarilah manasik haji, nggak ada. Yang ada cuman sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, udah gitu aja. Ambillah dari aku manasik haji kalian, ya udah gitu aja. Nggak ada belajar ya tentang sholat ya, nggak ada. Yang ada tuh ini, ta'allamu al-fara'idha. Kamu belajar ya, belajar ilmu faraid. Jadi ini hukumnya fardu Pak, wajib bagi kita. Dan Nabi memberikan alasannya kenapa. Fa innahu nisful ilmi. Oh, ntar dulu. Wa'allimuha. Ya, ini Pak. Pelajarilah ilmu faraid biar apa? Biar kita ini bisa mengajarkan. Jadi kenapa di Indonesia jarang atau katakanlah sedikit sekali orang yang menjalankan hukum waris yang benar ya, sesuai dengan Allah dan Rasulnya? Itu alasannya karena banyak yang tidak tahu, ya kan? Nggak diajarin gitu, nggak diajarin di SMA, di kuliah, di mana, di majelis taklim pun jarang diajarkan gitu loh. Padahal itu hukumnya fardu loh Pak. Kita ngajar, nih saya nih lagi jalanin perintah Nabi juga, suruh ngajar. Tapi nggak mungkin kan kalau saya ngajar, saya nggak tahu ilmunya. Jadi ya dua itu perintahnya, belajar dan mengajar. Minimal kalau kita ini ya, mungkin bukan ustadz gitu ya, ngapain ngajar, belum tentu ada yang mau dengerin ceramah. Setidaknya Pak, setidaknya untuk anak kita ya, untuk pasangan hidup kita, untuk keluarga kita, kalau kita tahu ilmu faraid itu nanti waktu bagi waris itu harus sesuai dengan ketentuan faraid yang Allah sudah tetapkan. Nah, alasannya fa innahu nisful ilmi, karena bobot dari ilmu faraid ini bisa diibaratkan seperti setengah dari semua ilmu agama yang ada. Orang itu ya, ustadz itu ya, kalau sudah menguasai ilmu faraid, ilmu waris, dia seperti sudah separohnya lah semua ilmu dia kuasai. Tinggal dia selesaikan separohnya lagi. Kira-kira begitu maksudnya. Fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa. Ilmu faraid ini dilupakan banyak orang. Bukan orang awam seperti kita aja Pak gitu, tapi keluarga-keluarga muslim muslimah ya, bahkan keluarga kiai, ajengan, para ustadz dan sebagainya belum tentu loh di rumahnya itu kalau bagi waris sesuai dengan hukum Islam. Kenapa? Yunsa kata Nabi, sudah banyak dilupakan orang. Bahkan memang Nabi mengatakan wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati. Termasuk di antara bagian dari agama Islam yang dicabut pertama kali itu adalah ilmu waris. Jadi kalau sekarang ini banyak ustadz ngajarin tentang katakanlah ya, kita harus beriman, bertakwa, banyakin zikir, banyakin sholat, banyakin puasa, itu udah banyak Pak di mana-mana. Tapi kalau yang ngajarin waris bisa dihitung dengan sebelah tangan, jari sebelah tangan. Sedikit, jarang yang mengajarkan dan jarang yang bisa mengajarkan dengan mudah. Itu masalahnya. Mungkin ngajar iya, cuman makin belajar makin puyeng Pak. Bukannya makin ngerti, makin puyeng. Waduh, makin susah. Kenapa? Mungkin metodologinya, cara dan sebagainya. Tapi intinya ingin saya bilang bahwa perintah Nabi secara khusus adalah kita suruh belajar dan mengajar, mengajarkan ilmu faraid. Kemudian, nah ini Pak, kalau orang tidak tahu ilmu faraid, lalu dia bagi waris seenaknya aja, ya sesuai dengan istilahnya, ya lihat realitas dah, daripada berantem mendingan gini deh, musyawarah deh, ya ente ridhonya berapa, udahlah gitu, hukum Allah ya gimana lagi ya, udahlah kita tinggalkan. Jadi banyak nih Pak, pembagian waris bukan lagi pakai Quran dan Sunnah, tapi pakai berdasarkan kesepakatan. Gitu. Wah, ini serem Pak, serem banget. Kenapa serem? Itu tadi, iya kalau yang dibagi itu sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Kalau enggak, berarti nanti ada sebagian di anggota keluarga itu yang makan harta yang bukan haknya, dan sebagian lagi ada yang hartanya diambil oleh orang lain yang bukan haknya. Walaupun ngomongnya ridho sama ridho, tapi kalau langsung diloncatin gitu aja, ngeloncatin tuh maksudnya gini Pak,
Allah sudah menyebutkan lidzakari, bagi anak laki-laki, mislu hadzil unsayain, bagiannya seperti bagian dua orang saudarinya yang perempuan. Jadi kalau warisan itu anak perempuan misalnya dapat 1 miliar gitu ya, ini saya ngomongnya miliar biar semangat gitu ya, yang perempuan dapat 1 miliar, maka yang laki harus dapat 2 miliar gitu loh. Ini bukan masalah istilahnya gender atau apa, bukan. Ini masalahnya adalah Allah yang maunya begitu. Nah, di zaman kita sekarang banyak orang yang nggak mau terima nih hukum Allah ini. Dia bilang apa? Ya itu kan zaman dulu ya kan. Kalau sekarang kan laki-laki kerja, perempuan kerja, terus ini banyak alasan lah, 1001 macam alasan gitu ya. Tapi intinya dia pengen begini. Kalau bisa sih dibagi rata aja. Yang laki dapat 1,5, yang perempuan dapat 1,5, berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat gitu ya. Banyak kan yang melakukan seperti itu, Pak. Boleh nggak? Boleh, tapi bagi waris dulu yang benar. Maksudnya apa? Ya dibagi, yang laki dapat 2M, yang perempuan dapat 1M. Udah kan? Perintah Allah sudah dijalankan belum? Sudah. Setelah itu kalau yang laki mau memberi kepada yang perempuan, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Kan begitu harusnya. Ini enggak, main seruduk aja. Udahlah, buang aja Quran. Buat apaan sih? Udah nggak zaman Quran-Quranan, udah nggak zaman. Toh akhirnya yang penting kan ridho sama ridho. Nah, urusan ridho sama ridho ini, bolehlah kita bilang ridho sama ridho, tapi ada yang tidak ridho. Siapa? Allah. Ini kalau ngomongin ridho sama ridho, Pak, di tempat, mohon maaf nih ya, di tempat pelacuran ya, laki-laki hidung belang itu sama pelacurnya sama-sama ridho nggak? Sama-sama ridho, Pak, ya kan? Jadi sesudah mereka memuaskan nafsu syahwatnya yang terlarang itu yang laki-laki bayar itu. Terima kasih banyak Dek ya atas pelayanannya ya, ini ada sedikit rezeki ya, biar berkah, biar mendapatkan rezeki yang banyak ya, syukron kasiro jazakillah khairan ahsanal jaza gitu kan. Itu dia ridho karena mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Yang pelacurnya juga gitu ya, alhamdulillah Bang ya, saya jadi bisa menambah-nambah rezeki, si Otong bisa sekolah dan sebagainya, syukron kasiron ya, saya doain dah biar rezekinya banyak, jangan lupa sering-sering datang ke sini gitu ya. Kan sama-sama ridho. Bisa nggak dua-duanya itu masuk surga? Ya nggak bisa. Kenapa? Karena ada yang di atas yang tidak ridho, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak bisa dengan alasan sudah ridho sama ridho lalu Allah kita buang aja. Quran nggak usah kita pakai, kita tutup. Itu kenapa? Karena memakan harta yang batil itu ya. Wala ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, kemudian kenapa kita juga harus belajar ilmu waris? Karena ilmu waris ini sudah sangat langka. Langka itu artinya jarang diajarkan, jarang dibahas, jarang juga dikenal oleh kebanyakan kita umat Islam. Belum tentu loh yang Pak Haji itu, Pak Haji, Bu Haji gitu ya, masyarakat manggilnya Pak Haji karena emang dia ya boleh bilang tokoh masyarakat di situ yang gemar lah dengan pengajian. Rumahnya nggak pernah sepi dari pengajian, ada tahlilan, ada apa dan sebagainya. Kurban sapi lah selalu pastikan. Tiap tahun bolak-balik pergi haji. Tiap hari rumahnya itu terdengar suara Al-Quran sedang dilantunkan dan sebagainya. Itu tipologi masyarakat muslim modern yang taat itu banyak di Jakarta. Jangan dikira nggak ada, banyak. Tapi ada tapinya. Belum tentu yang begitu itu kalau bagi waris, Pak, sesuai dengan hukum Islam. Karena sangat langka dan itu sudah Nabi sebutkan sebelumnya. Kata Nabi, ta'allamul faraidah. Kalian pelajari ilmu faraid, wa'allimuhun nas, ajarkan kepada semua orang. Fa innimru'un maqbudun. Saya ini manusia yang akan segera meninggal dunia. Nah, kalau Nabi sudah meninggal, wa innal ilma sayuqbadu. Ilmu agama ini akan dicabut oleh Allah, akan diangkat dari muka bumi. Wa tazharul fitan, dan menyebarlah fitnah. Fitnah ini maksudnya bukan nuduh orang sembarangan, bukan. Itu bukan fitnah, itu fitnah pakai P gitu ya. Kalau fitnah itu artinya bukan menuduh orang sembarangan. Ini bahasa
Arab yang diterjemahkan ke Indonesia tapi maknanya kelilingan gitu. Fitan itu artinya bukan menuduh orang sembarangan. Makanya ayat Quran bilang wal fitnatu asyaddu minal qatl. Kadang-kadang kita bingung. Masa sih cuma nuduh orang aja itu lebih kejam dari pembunuhan? Kalau gitu kita bunuh aja sekalian. Ya kan? Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jadi mendingan mana? Memfitnah orang apa membunuhnya? Kan mendingan membunuhnya karena lebih kejam fitnah itu. Nah, itu fitnah pakai P bahasa Indonesia, keliru. Fitnah dalam Al-Qur'an itu artinya bukan menuduh orang sembarangan. Fitnah itu apa? Satu negeri dihancurkan oleh satu bangsa yang lain sehingga dijajah, dibunuh, dirampas, dirampok dan sebagainya. Itu namanya fitnah. Jadi fitnah itu memang lebih kejam dari pembunuhan karena pembunuhannya bukan cuma satu, Pak, yang dibunuh. Satu negeri di bumi hangus, itu fitnah. Makanya kita kenal dari istilah fitnah dajjal. Itu dajjal tukang tuduh apa gimana? Bukan. Tapi kehancuran di muka bumi yang dilakukan oleh dajjal. Ada lagi, ada istilah fitnah kubur. Tahu nggak artinya fitnah kubur apa? Apakah pocong itu nuduh-nuduh orang? Woi, lu, wah enggak. Pocong itu nggak bisa nuduh orang. Fitnah kubur itu maksudnya azab Allah yang ada di dalam kubur. Jadi fitnah itu memang pembunuhan massal, kehancuran, chaos dan sebagainya. Wa tazharul fitan, maka akan terjadi fitnah di mana-mana. Hatta yakhtalifal isnani fil faridah, sampai ada dua orang muslim berbeda pendapat tentang ilmu faraid, mestinya dapat berapa nih? La yajidani man yaqdi biha, tidak bisa menemukan orang yang bisa menyelesaikan masalah ini di antara mereka. Kenapa? Karena ilmunya sudah nggak ada. Nah, oleh karena itu kita perlu belajar ilmu waris karena sudah sangat langka. Berikutnya, sejajar dengan belajar Al-Quran. Jadi ini menarik, Pak. Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah bukan bersabda ya. Kalau Allah berfirman, Nabi bersabda. Kalau sahabat itu apa? Bertuah lah gitu ya. Ta'allamul faraidah. Kalian harus belajar ilmu faraid. Kenapa? Karena ini penting, sebagaimana tata'allamunal Qur'an, sebagaimana kalian mempelajari Al-Qur'an. Jadi Pak, Quran itu setiap hari dipelajari di mana-mana. Bahkan ada musabaqah tilawatil Quran, gitu ya. Di mana-mana itu yang menang juara dapat hadiah dan seterusnya. Ada gerakan odoj, apa itu? One day one juice, gitu ya. Jadi penghargaan orang terhadap Quran itu udah luar biasa sebenarnya sekarang ini. Bahkan anak-anak kita nih ya, walaupun bapaknya mungkin baca Quran masih gerenet-gerenet gitu ya, tapi anaknya di pesantren Quran. Kenapa di pesantren Quran? Karena pengen anaknya menjadi hafiz dan hafizoh gitu. Saya punya teman Pak, anaknya 9 semuanya hafiz. Bapaknya enggak gitu. Emaknya juga enggak, tapi yang penting anaknya jadi hafizoh. Itu Pak, di mana-mana tuh kita udah bersyukur. Di setiap masjid tuh ada TPA. Ya, Taman Pendidikan Al-Quran, minimal Iqra jilid 1, 2 sampai 6 itu udah pada bisalah baca Quran. Kita senang semangat orang belajar Quran, tetapi semangat orang belajar faraid itu enggak. Nah, Umar sudah bilang, kalian belajar faraidnya harus semangat seperti orang belajar Quran dong. Kenapa? Karena faraid itu bagian dari Quran. Ayat Quran itu ada banyak, 6 ribuan lebih, di antaranya adalah alat tentang faraid. Jadi nggak bisa faraid itu dibuang begitu aja, nggak masuk dalam kurikulum dan sebagainya, karena ini nanti ujung-ujungnya bisa membuat orang makan harta yang tidak halal. Nah, berikutnya lagi adalah, ini tambahan dari saya. Jadi gini Pak, ini pecah keluarga ini biasanya terjadi ketika rebutan waris. Dulu sih nggak pecah, tapi sekarang jadi pecah. Kenapa? Ini pengalaman saya Pak, di daerah Kuningan itu ya. Dulu kan tanah itu murah, semeter tuh paling 5.000, 10.000 ya, tahun 70-an gitu ya. Tapi sekarang Pak, yang namanya tanah semeter bisa sampai 80, 90 juta, ada yang 100 juta semeter Pak. Bayangin 1 meter kali 1 meter gitu ya, kita cuma bisa buat jongkok doang di WC itu kan ya, itu 100 juta, bayangin gitu loh. Jadi gimana nggak pada berantem ya kan? Karena orang tuanya juga tidak mengajarkan ilmu waris pada anak-anaknya. Begitu bapaknya, kakeknya udah pada meninggal, giliran cucunya pada rebutan itu. Yang dulunya udah diwakafin buat masjid, sekarang diakuin enggak, mana nggak pernah bilang buat masjid, itu kan cuma dipinjemin doang orang kalau pada mau sholat. Kenapa? Karena harga tanahnya tinggi, dan satu sama lain, sesama cucu, sesama keturunan gitu ya, yang merasa berhak, wah itu pada berantem.
Kadang-kadang yang lucu Pak, yang bukan ahli waris aja paling depan ngomongnya itu, ya, paling keras, paling vokal. Padahal kalau diurut, ente siapa? Dengan almarhum itu sebagai apa? Saya mantu. Mantu keras banget suaranya, gitu. Padahal mantu bukan ahli waris Pak. Yang ahli waris itu kan anaknya sebenarnya kan. Saya ponakan dari pihak yang juga bukan ahli waris. Itu sering terjadi. Dan kalau udah begitu Pak, biasanya ribut. Gini dah, kita cari ustadz untuk menyelesaikan masalah ini. Ketemu saya kan, Ustadz bisa nggak datang ke rumah kami, kita lagi perang nih sama keluarga, bisa nggak ditengahin? Saya bilang gini, ini udah pada siap kalau saya bilang dapatnya segini itu pada siap terima apa enggak? Ya tergantung Ustadz, kalau misalnya saya dapat banyak ya oke aja gitu. Terus kalau emang ente nggak dapat, nah itu dia Ustadz, ntar kita lihat dulu deh gimana perkembangannya gitu. Jadi itu sering Pak kejadian seperti itu. Ustadz, sebelum antum datang nanti minta bocorannya boleh nggak? Bocoran apa? Ya maksudnya kita dapat berapa gitu loh dari sengketa seperti ini. Nah itu Pak, saya bilang gini, sini duduk, ini kan ada lembaran kayak gini Pak. Ya, saya kasih lihat. Almarhum tuh yang di sini. Ente tuh di mana di sini? Dia mikir, di mana ya? Dibalik lagi gitu. Ini almarhum, iya. Ustadz, ada yang kurang nggak Ustadz? Nggak ada, udah yang ini doang. Gitu. Pakai ada yang kurang apa enggak gitu kan? Rupanya nggak ada Pak di situ, gitu loh. Oh jadi saya nggak dapat tuh Ustadz ya? Enggak. Ya udah Ustadz, nanti kita rekonfirmasi lagi lah ya, jadi apa enggaknya? Itu biasanya gitu. Tapi kalau yang dia ada, ente di sini, berarti Anda dapatnya gede dong. Jadi Ustadz, malam ini juga lah kita acaranya gitu kan? Diskusi keluarga. Itu Pak, sering terjadi begitu. Jadi ya susah kalau orang udah di dalam sesuatu yang udah kepepet, terus dia minta fatwa. Fatwa tuh kadang-kadang ya kalau menguntungkan dia pakai, kalau nggak menguntungkan dia buang. Itu yang sering terjadi. Maka begini jalannya, sebelum kita keburu kaya, sebelum kita mendadak jadi orang kaya, mumpung masih miskin, yuk belajar waris gitu. Siapa tahu ada orang sumpahin kita jadi orang kaya, tiba-tiba duitnya banyak gitu kan. Anak-anak kita semua tuh udah kita ajarin, nanti nih kalau bapakmu nih meninggal ya, kamu dapatnya sekian. Kalau ibumu yang meninggal sekian gitu. Nah ibunya nanya, kalau saya meninggal bapaknya kawin lagi nggak? Bukan itu ya, bukan itu. Ini bagi warisnya gitu ya. Kemudian bagi waris ini sebenarnya perhitungan yang mudah dan sederhana saja. Karena sebenarnya kalau kita ringkas itu kita cuman operasi aritmatika sederhana. Pengurangan dan pembagian. Jadi gini Pak, orang yang meninggal itu hartanya itu istilahnya mau kita bagi-bagi. Maka di Quran itu sudah disebutkan, ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 1/6, ada yang dapat 2/3, ada yang dapat sekian, pokoknya ada 6 bilangan pecahan. Nah, gimana caranya ini angka 1 ini dikurangi dengan bilangan pecahan itu? Sederhananya begitu doang. Jadi misalnya yang saya kasih contoh yang sederhana ya, suami istri punya anak 1, gampang ya. Kalau si suami itu meninggal, maka hartanya suami itu menjadi warisan buat istri dan anaknya gitu kan. Berapa? Istri itu dapatnya 1/8 sebagaimana Al-Quran menyebutkan. Dan sisanya, kalau 1 dikurangi 1/8, sisanya berapa? 7/8. Itu menjadi hak anaknya. Gitu aja, sederhana banget gitu loh. Cuman Pak, ini yang namanya belajar waris, karena teorinya kebanyakan, istilah-istilahnya masih asing ya kan, metodologinya nggak dibikin sederhana, jadi susah. Nah oleh karena itu saya kuliah di Lipia itu 4 semester Pak, pakai main nggak lulus segala itu. Kenapa? Karena diajarkannya dengan cara yang yang berliku-liku dengan berbagai macam metodologi yang aneh-aneh. Padahal itu sudah sederhana. Ini pakai gini aja nih. Ini tabel nih ciptaan bukan saya sih ya. Saya juga nyontek juga. Tapi dengan menggunakan diagram ini jadi gampang, jadi mudah untuk kita ketahuinya. Tapi kalau kita pakai kitab kuning, udah gitu gundul pula. Udah kuning gundul lagi gitu kan. Ini gimana bacanya udah nggak paham. Kalau yang nggak paham muridnya masih mending, gurunya aja nggak paham gitu loh. Ini gimana mau jelasinnya, kan jadi susah
gitu ya. Nah, sebenarnya dengan metode kayak gini kita akan dengan mudah memahaminya. Dan yang terakhir, kenapa sih kita harus belajar ilmu faraid? Karena begitu banyak penyimpangan yang terjadi di tengah masyarakat kita. Nah, apa saja penyimpangannya? Saya menyusunnya menjadi 10 penyimpangan pembagian waris yang ada di Indonesia. Sebenarnya bukan cuma 10 sih ya, bisa 11, 12, 13 dan seterusnya. Tapi paling tidak 10 itulah yang banyak kita temukan. Baik, ini sesi yang pertama, tapi poin yang kedua, 10 penyimpangan waris di Indonesia. Kita mau melihat fenomena apa aja sih yang banyak menyimpang di tengah masyarakat kita ini ya. Dari sekian banyak itu saya bikin 10. Yang pertama adalah, ya ini tadi sudah kita bahas sedikit ya. Anak laki-laki itu harusnya memang dia sama dengan 2 orang anak perempuan. Tapi di tengah masyarakat kita ternyata nggak begitu. Ternyata umumnya itu disamakan gitu aja. Nggak tahu alasannya apa, pokoknya macam-macam lah. Tapi intinya pengennya yang perempuan ngotot pengen dapat sama dengan yang laki-laki, dan yang laki-laki juga nggak berani bilang enggak. Walaupun sebenarnya ayat Qur'annya sudah sangat jelas. Ini ayat Qur'annya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah wasiatkan tentang pembagian waris untuk anak-anakmu, bagian anak laki-laki setara dengan 2 orang anak perempuan. Jadi kira-kira begini Pak, saya nih ya, misalnya saya bapak dari 2 orang anak, saya punya duit 3 miliar. Saya punya duit 3 miliar. Kalau saya punya anak laki-laki 1 dan anak perempuan 1, maka duit 3 miliar saya ini pembagiannya sederhana banget. Yang laki dapat 2 miliar, yang perempuan dapat 1 miliar, gitu. Atau sekarang anaknya nggak cuma 2 ya. Anak laki-laki 2, anak perempuan 3. Anak laki-laki 2, anak perempuan 3. Duit saya itu 7 miliar. Gimana cara baginya? Maka anak yang 2 orang laki-laki ini masing-masing dapat 2 bagian dari anak perempuan. Jadi kalau duitnya 7 miliar ya, nah anak laki-laki ini kita kali 2 dulu ya, kan laki-lakinya ada 2, kita kali 2 jadi 4. Nah anak perempuan kan 3, 4 tambah 3 kan 7. Uang 7 miliar kita belah 7. Setiap anak perempuan dapat 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Setiap anak laki dapat 2 miliar, 2 miliar. Begitu. Sederhana banget sebenarnya. Jadi pembagian setengah itu adalah dalam konteks ini anak perempuan sama anak laki sejajar, setara, mereka mendapatkan warisan dari bapak atau dari ibu mereka, tinggal dihitung anak laki-lakinya seolah 2 orang anak perempuan. Sederhananya begitu. Nah, yang terjadi di tengah masyarakat kita ternyata itu diingkari gitu ya. Nah, tadi saya udah kasih tahu triknya. Triknya sederhana sih. Bagi aja dulu sesuai dengan hukum Islam. Setelah itu kalau mau sesama mereka saling berbagi, nggak apa-apa. Yang penting duit 2 miliar tuh dipegang dulu Pak. Gitu. Jangan bilang udah aneh ikhlas dah. Gitu. Nggak bisa begitu. Harus ada serah terima. Nah, kalau udah dipegang emang lain lagi ceritanya gitu kan. Katanya ikhlas. Iya, tapi gini nih anak saya mau sekolah nih begini apa jadi banyak. Ya itu Pak. Jadi memang di situ poinnya, harus diserahkan dulu. Biar yang mana Allah sudah menentukan hukumnya sudah benar itu kita laksanakan dulu. Nah, jadi nanti kalau sudah selesai baru mau saling berbagi silahkan. Yang kedua, nah ini yang sering terjadi Pak. Karena takut nanti anaknya pada berantem, ini orang tua kumpulin anaknya ketika mereka masih hidup. Kumpul semua. Nanti kalau bapakmu meninggal, kamu dapat rumah yang di Pondok Indah, kamu yang di Bintaro, kamu yang di Alam Sutra, ya kan? Maksudnya kontrakannya. Nah, ini Pak, bukannya nggak boleh sih, tapi begini, kalau itu mau disebut bagi waris, itu tidak sah. Kenapa? Karena syaratnya bagi waris harus ada yang mati dulu. Pembagian waris itu pembagian hartanya orang meninggal. Iya, kalau bapaknya meninggal duluan. Nah, kalau anaknya meninggal duluan, kan nggak jadi dapat warisan tuh anak. Mana ada orang udah mati dapat warisan? Itu nggak ada. Yang dapat warisan adalah orang yang masih hidup dari orang yang meninggal. Jadi gini Pak, bapak sama anak itu bisa saling mewarisi. Bisa anaknya dapat warisan dari bapaknya, atau bapaknya dapat warisan dari anaknya. Ini berdua naik motor tabrakan, mati dua-duanya. Yang mati duluan siapa?
Oh, ternyata yang mati duluan anaknya. Berarti setelah itu baru bapaknya. Itu yang dapat warisan bapaknya dulu, walaupun setelah itu bapaknya mati gitu ya. Nah, kita lihat, oh anaknya udah mati duluan, bapaknya masih hidup, tapi 5 menit kemudian meninggal. Nah, itu walaupun beda meninggalnya 5 menit, maka yang dapat warisan adalah yang matinya belakangan. Makanya kalau mati itu belakangan aja, jangan duluan. Gitu ya. Mati duluan nggak dapat warisan, malah hartanya dibagi kepada yang masih hidup gitu ya. Nah, ini kekeliruan. Kalau mau membagi-bagi buat anak-anaknya sementara dia masih hidup ya, itu syaratnya begini. Ini namanya bukan warisan, ini namanya hibah. Dihibahkan. Kamu saya kasih rumah yang itu, ambil ini suratnya, udah terserah kamu mau jual mau apa segala macam, itu boleh. Itu namanya hibah. Tapi kalau waris nggak bisa. Pak, ini hibah bawa warisan. Waris, ntar dulu Pak, Bapak belum meninggal. Bapak ntar meninggal dulu, baru dibagi waris. Itu syaratnya bagi waris adalah harus salah satunya meninggal dulu. Nah, hartanya si yang meninggal inilah yang mau kita bagi waris. Yang ketiga, nah karena jadi rancu Pak, hibah bercampur waris ini sering terjadi di tengah masyarakat. Dia bilang hibah ternyata waris, dia bilang waris ternyata hibah. Ini kacau nih. Saya kasih contohnya, ada kasus beneran dekat rumah saya itu, sekeluarga itu anaknya 9. Bapaknya udah meninggal, tinggal ibunya. Dari 9 anak itu, 8 sudah nikah, sudah pisah rumah semua. Tinggal ada 1 anak perempuan bontot. Ini yang ngurusin si emak. Jadi mulai dari nyebokin, karena emaknya udah tua, udah nggak bisa ngapain. Mulai dari nyebokin segala macam, nyuapin dan seterusnya itu si anak bontot ini. Dan si emak ini seneng banget sama si anak bontot ini. Sampai dia bilang apa? Pokoknya ini rumah nih semua nanti buat kamu aja deh. Gitu. Boleh nggak? Boleh nggak? Nah, tergantung. Ini akadnya apa? Kalau akadnya waris, nggak boleh. Kenapa? Ya masih hidup, nggak boleh. Tidak ada istilah membagi warisan kalau yang punya masih hidup. Tapi kalau akadnya hibah, boleh. Akadnya hibah tuh, saya nggak kasih warisan ke kamu, tapi sekarang ini saya berikrar bahwa rumah ini saya kasih kepada kamu. Itu boleh. Nah, otomatis kalau sudah dikasih, saat itu juga rumah itu sudah lepas kepemilikan dari si ibu menjadi milik anak. Itu secara hukum ikrarnya sudah sah, cuman perangkatnya harus diikutin. Apa? Semua calon ahli waris kumpul, jangan hanya memberi secara sepihak, karena yang lain nanti akan nuntut, mana warisan saya? Udah dikasih, padahal nggak dikasih tahu gitu kan. Kumpulin 9 anaknya semua, bilang, malam ini ibu kalian mau memberi rumah ini kepada adik kalian yang paling kecil. Nih rumahnya, ini suratnya. Ada yang protes, angkat tangan gitu. Nah, kalau mau protes dan sebagainya, tinggal ditanya, kamu tahu nggak rumah ini punya siapa? Punya kamu apa punya mama? Ya punya mama. Masalah buat kamu? Ya enggak sih, ya sudah. Nah, gitu. Kan jelas tuh kan. Panggil juga notaris, tulis, ya kan? Panggil juga Pak RT, Pak RW, Pak Lurah dan sebagainya, biar jelas bahwa rumah ini memang sudah dihibahkan kepada salah satu anaknya. Kalau mau ada yang protes, protesnya sekarang, bukan nanti. Gitu. Nah, kalau si emak ngasih ke anak diam-diam di kamar berdua, yang lain nggak dikasih tahu, ya kan? Juga tidak ada tertulisnya, gitu. Kalau si emak meninggal, apa yang akan terjadi? Perang badar itu. Karena yang lain udah ngukur, wah dapat sekian meter kali sekian juta, wah mau kawin lagi, udah meter lagi kan. Anak bontot bilang, abang-abangku, kakak-kakakku semua, dulu emak pernah bilang katanya rumah ini buat saya. Mana buktinya? Ya nggak ada sih. Mana saksinya? Ya nggak ada sih. Perang gitu. Makanya rancunya hibah bercampur waris itu di situ. Nah, kalau mau hibahlah sesuai dengan ketentuannya. Sama dengan begini, Bapak mau beli mobil, mau nggak beli mobil tapi tidak pakai STNK, tidak pakai BPKB, mau nggak? Ya nggak mau lah. Kenapa? Jangan-jangan mobil baru dibeli, walaupun murah ya, begitu mobil masuk garasi, polisi datang, ya kan? Ini mobil curian. Nah, repot Pak kalau nggak ada STNK BPKB-nya. Makanya yang namanya hibah itu harus ada STNK dan BPKB. Dalam arti harus lengkap dengan surat-suratnya. Nggak cuma sekedar diomongin sepihak, tapi harus ada saksi, harus ada
calon ahli waris yang udah nungguin nih, bakalannya ntar saya dapat nih, ternyata udah dihibahin. Nah itu. Kemudian yang rancu juga, nah ini Pak, harta suami dan istri sering rancu. Jadi gini, kan suami dan istri itu juga saling mewarisi. Kalau suami mati, istri itu termasuk ahli waris. Sebagaimana si istri kalau mati, maka suaminya juga ahli waris. Sekarang pertanyaannya begini, ini rumah punya suami apa punya istri? Kalau si suami meninggal, apakah rumah ini otomatis sepenuhnya jadi milik istri doang? Ataukah masih ada lagi ahli waris yang lain? Nah, ributnya kenapa? Karena suami istri waktu beli rumah ini mereka patungan. Ya, katakan rumah harga 400 juta misalnya. Suami patungan di situ, istri juga patungan. Jadi katakanlah 50-50. Itu kalau meninggal, siapa nih yang meninggal nih? Suami apa istri? Suami deh misalnya gitu ya. Saya tanya, si istri dapat berapa warisannya dari suami? 1/8 kan? Apakah dia dapat 1/8 dari rumah itu, atau dia dapat 1/8 dari jatahnya suami atas rumah itu? 1/8 dari jatah. Nah, udah jelas kan? Artinya ini rumah milik berdua. Dibagi dua dulu. Kalau waktu patungannya memang 50-50. Dalam arti suami 200 juta, istri 200 juta. Nah, yang 200 juta milik istri itu nggak usah dibagi waris. Kenapa? Emang punya dia. Nah, istri dapat warisan itu dari hartanya suami. Kalau jelas. Nah, yang jadi masalah, mana harta suami, mana harta istri dalam aset-aset itu nggak jelas punya siapa. Nah, ini bukan hanya bermasalah ketika bagi waris, Pak. Bermasalah ketika suaminya kawin lagi. Iya dong, ya kan? Misalnya nih, suami membeli mobil. Ketika istrinya cuma satu, bisa dibilang ini mobil berdua. Giliran suaminya kawin lagi, kan nambah anggota jadi 3 kan? Nah, yang berhak pakai mobil itu siapa? Suami, istri tua, apa istri muda? Nah, kata istri tuanya, loh kan kita patungannya berdua. Ini mobil harga 300 juta. Seorang 150. Tiba-tiba datang anggota baru, nggak modal apa-apa, kok kenapa tiba-tiba dia jadi pemilik? Nggak bisa dong, tambah saham dulu biar kita jadi memilikinya bertiga, kan begitu harusnya. Nah, itu nggak usah bagi waris, ketambahan anggota baru aja sudah jadi masalah, rebutan kepemilikan. Nah, oleh karena itu yang penting yang harus kita ketahui adalah bahwa dalam rumah tangga itu sebenarnya harta suami adalah harta suami, yaitu yang dia cari, yang dia dapatkan itu adalah harta suami. Dan harta istri adalah harta istri, itu yang dia cari, yang dia dapat itulah harta istri. Masing-masing punya hak kepemilikan sendiri-sendiri. Bahwa mereka sepakat beli mobil bersama, patungan, nggak apa-apa. Yang penting jelas sahamnya berapa nih di masing-masing orang, ya. Mobil 300 juta, 200 juta duitnya istri, 100 juta duitnya suami. Kalau misalnya istri meninggal, bisa nggak tuh mobil tiba-tiba jadi milik suami? Nggak bisa, ya. Yang suami cuma 100 juta di situ, yang istrinya 200 juta dari mobil itu kan, maka haknya suami atas mobil itu 100 juta emang haknya dia. Nah, dia cuma dapat 1/4 dari harta istrinya yang 200 juta itu. Nah, sisanya kemana? Sisanya kepada anak-anaknya, kepada yang lain. Nah, ini yang terjadi antara suami istri nggak jelas nih. Makanya saya menyarankan kalau misalnya suami istri itu sama-sama kerja, sama-sama punya penghasilan, itu ada pencatatan yang baik. Ini punya siapa? Kalau memang dimiliki bersama, ya ada sahamnya berapa. Atau kalau nggak mau repot, ya udah gini aja lah, mah tuh aku belikan kulkas untukmu, gitu. Jadi duit suami, tapi suami menghadiahkan kulkas itu untuk istrinya, gitu kan? Ada akadnya, jadi jelas. Jadi nih kulkas punya siapa? Punya istri, dicatat Pak, gitu loh. Kulkas tanggal sekian, ya, hadiah dari papa buat mama. Itu jelas, Pak, tanda tangan sini serah terima. Jelas dong, ya kan? Kulkasnya mama, kan gitu ya. Syukur-syukur di kulkasnya dikasih stiker, gitu kan? Mama, kan ketahuan gitu kan? Nanti kalau kenapa-napa dan sebagainya, udah jelas bagaimana cara pengurusannya. Aset itu jelas siapa pemiliknya. Bawa pulang TV, gitu kan?
apalagi nih Pak? TV, gitu kan. Buat Mama, iya. Waduh, terima kasih banyak, tulis gitu kan, tanda tangan di sini Pak, tanda tangan. Jadi ketahuan ini milik siapa atau milik siapa. Mungkin suaminya bawa pulang mobil, waduh, buat Mama lagi Pak? Enggak, ini mobil Papa gitu. Oh, mobil Papa. Tapi aku boleh pinjem nggak? Boleh, pinjem aja gitu kan. Oh, berarti ini milik Papa, jelas kan gitu ya. Jadi mungkin juga pada hal-hal yang besar itu ya, yang gede, mungkin kalau yang kecil-kecil nggak usah lah, kayak sendok, garpu, centong, penggorengan apa itu nggak usah lah gitu ya. Tapi kalau mau perhitungan ya bisa tetap gitu, itu piring milik Mama kan gitu. Jadi kalau dia cerai nih, mau berantem bagi-bagi harta gono gini, itu nggak usah ribut-ribut ya kan. Gini aja, Papa, ini inilah malam terakhir untuk kita. Besok kita sudah akan berpisah, ya kan? Urusan harta masing-masing sudah ada labelnya kok, gampang aja, ya kan? Jadi suaminya masuk ke dapur, mama, mama semua kan? Masuk ke kamar tidur, mama, tinggal celana kolor doang, itu udah bolong itu, Papa, gitu kan? Peninggalan gitu. Itu jelas gitu. Jadi biar nggak terjadi campur aduk antara harta suami dan harta istri, kecuali diikhlaskan gitu loh. Diikhlaskan tuh gini, memang tuh kebanyakan duitnya duit saya, tapi saya ikhlaskanlah hadiah buat istri saya, boleh nggak? Boleh gitu. Kalau nggak mau repot boleh, asal dua-duanya ridho gitu. Dan ini yang harus dideklar kepada anak-anak kita. Harus dideklar, kenapa? Karena anak kita tuh nggak tahu nih harta papa, harta mama. Ini rumah ternyata rumah mama apa rumah papa gitu loh. Sebab ini kejadiannya keluarga saya sendiri. Kakek saya itu, beliau jadi duda, istrinya meninggal gitu ya. Ternyata si istri itu, nenek saya berarti kan, itu malah yang punya tanah di situ. Kakek saya itu malah pendatang sebenarnya. Giliran kakek saya nikah lagi, kan bawa perempuan baru, pendatang juga gitu ya. Kenapa kok tiba-tiba tanahnya jadi milik nenek saya yang muda gitu? Karena apa? Karena tidak ada declare. Maksudnya ada deklarasi di depan anak-anak. Nih, ngumpul ya. Ini rumah punya mama kalian. Nih surat-suratnya tuh atas nama mama, gini-gini. Jelas kan? Nah, sedangkan kalau mobil itu punya papa. Ini loh surat BPKB dan sebagainya. Jadi nanti kalau kami berdua ini sudah tidak ada, kalian gak usah berantem. Yang ini punya papa, yang ini punya mama, itu sudah ketahuan. Yang sekarang sering terjadi tuh, jangankan anak-anak kita, kita aja sama pasangan kita, sama suami kita, sama istri kita, nggak jelas nih punya siapa jadinya. Gitu. Karena kita memang ya namanya suami istri ya, punyamu, punyaku, punyamu gitu kan. Itu bagus sih, nggak apa-apa. Cuman ketika masalah ini sudah mulai membesar gitu ya, asetnya sudah banyak di mana-mana, ini ahli warisnya bingung. Ini punya kakek kita apa punya nenek kita? Wah, itu jadi masalah nanti kemudian harinya. Maka yang bagus itu mereka juga dikasih tahu mana harta suami, mana harta istri. Nah, warisan dikuasai istri dan suami. Ini yang selalu terjadi di mana-mana. Bapak meninggal, ya, ibu masih ada. Itu rata-rata jarang ada pembagian waris selama ibu masih ada. Seolah-olah harta peninggalan bapak itu jadi milik ibu sepenuhnya. Anak-anak udah nggak ada yang berani nanya-nanya, Bu, warisan gimana? Mau jadi batu ya kamu ya? Mau jadi batu ya? Gitu. Ibumu ini masih ada, udah minta-minta warisan gitu. Itu Pak. Padahal si ibu tuh tiap hari nonton Mama Dede, gitu kan, ngaji, belajar agama Islam, tapi babnya nggak sampai situ. Dia nggak tahu bahwa sebagai istri tuh haknya cuma 1/8. Yang sisanya 7/8 tuh haknya siapa? Haknya anak-anak gitu. Jadi kalau dia nggak segera bagi kepada anak-anaknya, makan harta haram nggak? Makan harta haram. Berapa banyak istri yang suaminya meninggal tuh makan harta haram dari haknya si anak-anak. Nah, kalau anaknya masih pada kecil belum pada balik, itu kan anak yatim. Yang dikatakan makan harta anak yatim itu makan harta anak yatim yang anaknya dia sendiri. Nah, tapi kan masih kecil-kecil Pak Ustadz. Gimana? Kecil orangnya, tapi hak untuk memilikinya sudah ada. Sehingga si istri, si ibu dari anak-anak itu, dia nggak boleh main pakai aja harta peninggalan suaminya itu seolah-olah menjadi miliknya. Enggak, ini milik anak-anak. Ini hartanya anak yatim. Hak saya sebagai istrinya almarhum cuma 1/8. Sisanya yang 7/8 itu hak anak-anak saya. Saya harus menjaganya. Tapi kalau buat kebutuhan si anak boleh nggak? Buat sekolah, beli pakaian, makan, berobat, boleh nggak?
Boleh, karena emang buat dia kan, si ibu tuh menjadi pengasuh sekaligus pelindung dari harta anaknya. Kalaupun terpaksanya harus pakai duit si anak-anak, nggak apa-apa, bondnya jangan lupa, kumpulin. Nanti begitu anak besar, itu nanya, mah hartanya papa dulu mana? Gitu. Tenang, harta papa sudah terjamin gitu. Mana? Tuh ada di kotak, buka, betul buka, bon semua. Tuh waktu beli pampers, tuh waktu beli susu, tuh waktu beli apa segala macam. Banyak juga ya mah. Sisanya mana? Ya itu sisanya 250.000 gitu kan. Tapi kan itu bisa dipertanggungjawabkan. Artinya si ibu tidak ngangkangin harta suaminya semuanya gitu, enggak. Apalagi masih muda ya kan, harta suaminya main kangkangin semua, terus dia kawin sama berondong. Itu yang sering terjadi, Pak. Nah, itu keluarga suaminya bingung lah. Kok jadi semua pindah ke istri, kok jadi gitu kan, berantem. Jadi memang haknya istri cuma 1/8. Dan suami begitu juga. Ini off the record ya. Ada seorang artis yang saya nggak usah sebut namanya ya. Istrinya meninggal dunia. Nah, waktu itu dia ngasih mahar itu mahal banget, hampir 1 M kepada istrinya. Nggak lama setelah menikah berapa bulan, belum sempat punya anak, istrinya meninggal. Itu maharnya itu dia tanya ke saya, ini balik lagi jadi punya saya apa tetap masih milik almarhumah yang sudah meninggal? Saya bilang, waktu ngasih itu judulnya apa? Ngasih pinjem apa memberi? Ya memberi sih Ustaz. Berarti jadi milik siapa? Ya milik istri. Oke. Sekarang istri ente kan meninggal. Otomatis jadi milik ente lagi atau ente nggak berhak kecuali dengan jalur waris? Ya waris sih ya. Nah, sebagai suami ente dapat berapa dari hak dari harta istri? Ada 2 kemungkinan, bisa dapat setengah, bisa dapat 1/4, tergantung almarhumah itu punya anak yang dapat warisan atau tidak. Nggak punya Ustadz, jadi dia mati dalam keadaan belum pernah punya anak. Oke, ente sebagai suami dapat setengah dari hartanya istri. Tapi gini Ustadz, itu kan yang ngasih saya. Kalau dia meninggal berarti kan balik lagi ke saya. Oh enggak, ente kan udah ngasih berarti sudah milik istri. Kalaupun istri meninggal, ente jatuhnya cuma jadi ahli waris yang dapat setengah. Setengahnya lagi, ya setengah lagi itu istri ente masih punya saudara nggak? Kakak, adik, ya kan, bapak, ibu dan sebagainya. Oh jatuhnya ke sana Ustadz, kan sumbernya dari saya. Saya bilang kan ente udah kasih sebagai mas kawin, gitu kan? Iya juga ya. Nah iya, kenapa mikir balik lagi? Kan udah dikasih. Itu Pak, kadang-kadang tuh orang suka lupa gitu bahwa dia udah ngasih. Nah ini yang perlu kita pahami juga. Menunda-nunda pembagian waris ini juga sering terjadi ya. Nungguin semuanya pada meninggal ya. Maksudnya nungguin ibu kita masih ada. Kalau kita bagi waris ntar ibu tersinggung gitu. Itu banyak Pak kejadiannya. Ntar ibu mau tinggal di mana dong kalau kita bagi-bagi rumahnya, kita jual. Itu yang sering terjadi. Padahal nih, bagi waris itu Pak sebenarnya bukan jual rumah, bukan jual tanah. Bagi waris itu cuma menetapkan ini rumah sekarang jadi punya siapa nih, gitu doang. Nggak ada istilah jual, nggak ada istilah bagi-bagi duit. Orang masih hidup dia punya rumah. Ketika yang punya itu meninggal, pemiliknya kan jadi nggak jelas nih. Dipastikanlah sekarang siapa yang menjadi pemiliknya. Tentu saja karena ahli warisnya banyak, ya mereka memilikinya secara bersama-sama, tinggal sahamnya berapa, gitu doang. Jadi kalau bapak itu meninggal, si ibu udah pastilah dapat 1/8 dari rumah ini. Yang 7/8-nya buat anak-anaknya. Tinggal kita hitung, anaknya berapa? 1 doang, laki-laki. Ya berarti 7/8 dari rumah itu milik si anak laki-laki. Terus bagi-bagi duitnya, nggak ada bagi-bagi duit. Ini cuma menentukan siapa yang jadi punya rumah sekarang ini. Urusan mau bagi duit, itu lain cerita. Itu bukan bagian dari pembagian waris. Jadi Pak, siangnya bapak kita kubur, malamnya udah bisa salaman kita. Ya, anak-anakku sini kumpul semua. Ibu mau bagi waris. Secepat itu kah? Iya, cuma gini doang. Nih sini kumpul ya.
bapakmu nih, ini rumah, tanah semua milik bapak kalian. Dan ibu adalah satu-satunya istri. Nggak tahu kalau di mana dia punya istri simpenan, tapi sepanjang yang kita ketahui cuman ibu doang, gitu ya. Oke, berarti sebagai istri satu-satunya, saya menguasai 1/8. Sebab kalau ternyata ada istri yang lain, dari 1/8 itu harus di-share jadi berdua, 1/16 gitu. Kalau ketahuan ternyata ada 2 lagi perempuan istrinya juga, ada 4, berarti 1/8 bagi 4. Jadi makin kecil lah sharingnya gitu kan. Nah, sepanjang yang kita ketahui ibumu ini adalah satu-satunya istri, maka menguasai 1/8 seluruhnya. Nah, sisanya 7/8 itu milik kalian. Nah, sekarang kita pakai anak laki, anak perempuan ya. Anak laki-lakinya 2, anak perempuannya 3. Gimana cara baginya? Laki dapat 2/8 Ya, masing-masing anak perempuan dapatnya 1/8 dari total tadi kan, 1/8 itu perempuan. Nah, yang laki-laki ada 2/8. Udah kan? Kita tulis malam hari ini tanggal sekian kita sudah sepakat nih, ibu dapat 1/8 dari rumah ini. Dapatnya itu bukan dapat uang, dapat hak untuk memiliki. Oke? Nah, sementara kita anak-anaknya semua sudah pada punya rumah. Jadi kita nggak perlu tinggal di sini juga. Pemilik itu kan tidak harus tinggal di situ. Kita sepakat sesama anak, "Mah, walaupun kami sudah menjadi pemilik sekian persen dari rumah ini, tapi mama tinggal aja di sini semua. Pakailah semua fasilitas, kita pinjemin buat mama." Pinjemin, Pak. Ya sudah, mama itu tinggal di rumah dia dan anak-anaknya, di mana mama punya saham 1/8. Sampai kapan? Ya sampai maut memisahkan kita, gitu misalnya kan. Selesai sudah. Nah, nanti kalau ibunya sudah meninggal, kan sisanya masih ada 1/8 punya ibu tuh. Kita bagi waris lagi, gitu. Sudah, kita semua adalah pemilik. Nah, satu di antara anak ada yang butuh duit. Saya mau jual dong bagian saya. Gitu kan? Sebelum ditawarin kepada pihak luar, boleh dong tawarin dulu ke pihak dalam, ya kan? Sesama saudara. Saya jual deh jatah saya ke kamu, gitu. Ya udah berapa? Jatah saya kan 1/8, gitu kan? Ini rumah harganya 8M. Jadi bisa nggak saya dikasih duit 1M 1/8? Terus misalnya di antara saudara yang punya duit lebih gitu ya. Ya udah nih saya bayarin hak kamu. Dah kan? Berarti haknya satu anak itu atas rumah ini sudah hilang. Gitu kan, sederhana. Nah, ternyata rumah itu harganya naik dari yang tadinya 8M menjadi 80M gitu. Nah, yang tadi sudah menjual bagiannya bisa dapat duit lagi nggak? Ya enggak lah, lu kan udah jual gitu Pak. Jadi jelas kepemilikan di antara mereka itu sahamnya, bukan uangnya. Nah, setelah dibagi sahamnya, kalau laku ada musuhnya, harga menarik dan sebagainya, yaitu rapat pengurus pemegang saham, bukan rapat ahli waris. Itu. Ini yang harus dibedakan. Cuman yang terjadi di tengah masyarakat tuh enggak begitu. Yang terjadi adalah waris itu adalah jual tanah, bagi-bagi duit, kawin lagi, biasanya begitu ya kan. Nah, itu yang susah gitu ya. Tuh Pak, menunggu laku dijual, biasanya begitu kasus-kasusnya. Ini juga sering jadi masalah, bukan ahli waris menuntut ya. Kemudian juga berdasarkan kesepakatan atau adat, kemudian juga adanya semacam ahli waris pengganti, ini juga masalah di tengah masyarakat kita. Contoh ahli waris pengganti itu gini Pak. Ahli waris pengganti. Jadi ceritanya almarhum nih, si kakek lah ya, dia aslinya punya anak laki-laki 2, laki-laki 1, laki-laki 2, dan masing-masing sudah punya anak lagi, ada cucu. Ini almarhum nih duitnya banyak nih ceritanya ya, tanahnya, kebunnya di mana-mana. Nah, kebetulan anak laki-laki pertama itu meninggal dunia, tumben, biasanya nggak meninggal, hari itu tumben dia meninggal. Nah, yang jadi masalah nih Pak, kalau nanti almarhum ini meninggal dunia, ya, apakah cucu yang ini dapat warisan dari almarhum ini secara direct atau tidak? Dapat nggak Pak? Tidak. Kalau menurut KHI, kompilasi hukum Islam, itu dapat Pak. Karena cucu itu dinaikin ke atas, gitu loh.
istilahnya ahli waris pengganti. KHI, kompilasi hukum Islam yang resmi di Indonesia itu begitu. Padahal kalau menurut Al-Quran dan Sunnah, menurut syariat Islam itu enggak ada istilah ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti itu kita impor bulat-bulat dari barat, lalu dipaksa masuk ke dalam hukum Islam di Indonesia menjadi kompilasi hukum Islam. Itu namanya juga kompilasi, gado-gado, campuran. Dari baratnya ada, dari syariatnya ada, dari adatnya juga ada, diudak-udak gitu, jadi esteller. Ya kan? Nah, sebenarnya kalau secara hukum Islam nggak begitu. Jadi harusnya ketika si anak laki-laki yang ini meninggal, ya, meninggal gitu ya, kuburin gitu. Nah, si kakek itu langsung nyamperin si cucu, sini, nih lo gue kasih dah duit 200 juta gitu, dihibahin. Soalnya ntar kalau saya meninggal, ente udah nggak dapat apa-apa lagi. Ini langsung saya kasih aja deh sekarang dah. Gitu kan, seneng kan si cucu kan, udah nanti nggak usah nuntut-nuntut lagi. Atau si kakek rada pelit sedikit, dia mau ngasih langsung ke cucunya, dia ogah ya, dia boleh bikin surat wasiat. Ntar kalau saya udah meninggal, no cucu tolong dikasih sekian. Itu namanya wasiat. Dalam syariat Islam tuh di Mesir, di Syria dan sebagainya itu ada istilah wasiah yang diwajibkan oleh negara kepada si kakek itu, biar jangan sampai si cucu ini nggak dapat apa-apa. Karena kalau pakai hukum syariat Islam yang aslinya, selama masih ada anak laki-laki di sini, ya, baik cucu dari sini atau dari sini, semuanya nggak ada yang dapat. Karena masih ada orang di ring satu ini yang menjadi penghalang buat keduanya. Jadi cucu ini nggak dapat, cucu ini nggak dapat. Tapi kan kalau cucu ini enak, nanti tungguin aja bapaknya mati, ntar juga kesini lagi kan. Nah ini mau nungguin siapa lagi yang mati, udah nggak ada gitu kan, udah habis. Nah, oleh karena itu jalan keluarnya adalah dengan istilah wasiah wajibah. Baik, nah ini yang terakhir Pak, sebelum kita masih punya waktu berapa menit lagi nih kira-kira? 10 menit? 10 menit ya. Jadi hari ini kita akan tuntaskan kajian kita untuk membedakan dulu mana istilah waris, hibah, dan wasiat. Ini 3 istilah yang kadang-kadang suka rancu orang memahaminya. Nomor 1 ya, waris itu akadnya adalah setelah wafat. Kalau belum ada yang meninggal, maka tidak ada rapat pembagian warisan, tuh nggak ada. Meninggal dulu, baru ada pembagian waris. Beda dengan hibah. Kalau hibah, ngomongnya itu ketika yang punya harta itu masih hidup. Kumpulin semua calon ahli waris, yang bukan ahli waris juga boleh ikut gitu ya. Kamu saya kasih ini, kamu saya kasih ini, kamu saya kasih ini, gitu. Nah, sedangkan wasiat begitu juga. Ngomongnya itu sebelum wafat, nanti kalau saya meninggal, kamu dapat ini, kamu dapat itu, kamu dapat ini. Bedanya apa? Gini Pak, kalau hibah dengan wasiat, walaupun ngomongnya sama-sama sebelum wafat, kalau hibah itu dari sisi penyerahannya diserahkan sebelum wafat. Tapi kalau wasiat setelah wafat. Jadi gini nih, saya kasih contoh yang gampang. Saya punya handphone. Handphone ini Pak, kalau misalnya saya mau kasih sebagai hibah, Ibu namanya siapa? Nah, saya hibahkan handphone saya ini buat Ibu. Nih, ambil. Ya, sah kan? Sah. Jadi Ibu mau pakai itu silahkan, ya. Mau kasih orang silahkan, mau jual silahkan, mau dibanting di sini juga nggak masalah. Karena saya udah nggak bisa bilang, itu kan punya saya, nggak bisa begitu lagi. Karena udah saya hibahkan. Hibah itu berarti pelepasan hak kepemilikan saat ini. Nah, kalau bilangnya ini handphone nanti bakalan menjadi milik Ibu, ya, ini catat ya, setelah saya meninggal. Itu namanya bukan hibah, namanya wasiat. Jadi implementasinya setelah saya meninggal. Sedangkan kalau implementasinya ketika masih hidup, nih, ya berarti itu namanya hibah. Gimana kalau implementasinya nggak menunggu meninggal sih, tapi masih 2 tahun lagi? Itu namanya dijanjikan.
Ya, dijanjikan mau dikasih handphone, bisa jujur, bisa bohong, ya kan? Tergantung, ya kan? Kalau lagi ada maunya, nanti kalau saya terpilih menjadi pejabat, saya akan ini, gitu kan? Nah, bahwa nanti realisasinya jadi nggak seperti itu, namanya juga dijanjikan. Jadi namanya bukan hibah, gitu. Kalau yang namanya hibah, nih, ambil, nggak dijanjikan, langsung aja dikasih, gubrak. Tentu kalau handphone kan nggak pakai surat-surat, gitu kan? Tapi kalau misalnya tanah, rumah, kendaraan, ya suratnya mana? Nggak bisa cuman bilang tanah yang di sana itu ambil ya, gitu. Udah ya, yuk, assalamualaikum. Ya nggak bisa begitulah, gitu. Ini pernah kejadian. Jadi ada orang ngewakafin.